anak ibu, di sini terlebih dahulu ibu mengenalkan diri, pengenalan diri dulu ya. Nah, nama ibu Nea Christine Bursinulingga, NPM 2305030114, kelas 2A22. Di sini kita akan membahas tentang mari mengenal teks narasi. Kita akan mendalami tentang teks narasi itu, tapi terlebih dahulu kita akan pelajari tentang tujuan pembelajaran teks narasi. Tujuan pembelajaran teks narasi yaitu adalah: 1. Memahami pengertian teks narasi. 2. Mengenal unsur-unsur intrinsik. 3. Menentukan urutan peristiwa dalam teks narasi. 4. Menarik kesimpulan dari teks narasi. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasannya. Apa itu pengertian, apa itu teks narasi? Teks narasi bisa dilihat di layar ini. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara runtun. Teks narasi bertujuan untuk menghibur dan atau memberikan informasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur intrinsik yang disebut. 1. Tokoh. Tokoh adalah orang atau hewan yang terlibat dalam cerita. 2. Yaitu watak atau disebut juga dengan sifat atau karakter tokoh. 3. Latar tempat, disebut juga dengan dimana tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Alur. Yang 4, rangkaian peristiwa dalam cerita. Yang 5, yaitu tema, yaitu disebut dengan ide pokok. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh teks narasi. Apa sih contoh teks narasi? Pertama yaitu adalah, nah, di sini contoh pertama teks narasi tentang cerita tentang si jagoan cilik dan pohon ajaib. Dalam sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bernama Bima. Suatu hari Bima menemukan sebuah pohon yang aneh di hutan. Pohon itu bisa berbicara. Pohon tersebut meminta bantuan Bima untuk menyelamatkannya dari kekeringan yang melanda hutan. Nah, yang kedua, si jagoan cilik dan pohon ajaib itu, Bima dan keberaniannya mencari cara untuk mengalirkan air ke pohon itu dengan bantuan teman-temannya. Mereka berhasil menghidupkan kembali hutan dan menyelamatkan pohon ajaib tersebut. Anak-anak ibu bisa juga lihat di layar tentang cerita tersebut. Nah, di sini ada latihan soal anak ibu. Mohon dikerjakan ya, yaitu latihan pertamanya tentang menggali informasi dari teks narasi. Nah, berdasarkan cerita si jagoan cilik dan pohon ajaib, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, di sini Ibu akan membacakan apa saja pertanyaannya, yaitu bisa juga dilihat dari video ini ya anak-anak ibu, yaitu 1. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? 2. Di mana cerita itu terjadi? 3. Apa yang ditentukan Bima di hutan? 4. Bagaimana cara Bima dan teman-temannya menyelamatkan pohon ajaib tersebut? 5. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah, itu yang latihan pertama. Nah, di sini juga sudah tertera nih jawaban latihan pertama. Nah, kita sama-sama menjawab ya, dan kita sudah mendengar cerita pertama tadi, yaitu jawaban latihan 1, menggali informasi dari teks narasi. 1. Berdasarkan cerita si jagoan cilik dan pohon ajaib, jawablah pertanyaan berikut. Nah, nama tokoh utamanya adalah Bima. Itu tadi jawaban nomor 1. Yang kedua, jawaban nomor 2 cerita tersebut terjadi di hutan. Jawaban nomor 3, Bima menemukan sebuah pohon yang bisa berbicara. 4. Bima dan teman-temannya mencari cara untuk mengalirkan air ke pohon tersebut. 5. Pesan moral dari cerita yang pentingnya keberanian, kerjasama, dan kepedulian terhadap alam untuk membantu sesama. Nah, kita lanjut ya anak-anak ibu dalam kelatihan 2 ini, menentukan urutan peristiwa. Nah, di sini ada terlihat urutkanlah peristiwa-peristiwa berikut menjadi sebuah cerita yang runtut. Di sini kita bisa lihat ya anak ibu. Yang pertama itu, akhirnya siput sampai di garis akhir. Semua hewan bersorak dan terinspirasi oleh keberaniannya yang tidak pernah menyerah. Hewan-hewan tertawa melihat siput yang lambat, tetapi siput tidak menyerah dan terus berusaha
dan terus berusaha. 3. Di hutan diadakan lomba lari yang dinanti hewan. Siput kecil ingin ikut meskipun tahu ia berjalan lambat. 4. Setelah beberapa hari, siput tetap melangkah maju, percaya pada usaha ketekunan. 5. Saat lomba dimulai, semua hewan berlari cepat. Siput melangkah dan merasa ragu. Nah, di sini jawaban latihan kedua kita jawab sama-sama ya anak ibu. Menentukan urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa yang terjadi adalah: 1. Di hutan diadakan lomba lari yang dinanti semua hewan. Siput kecil ingin ikut meskipun tahu ia berjalan lambat. 2. Yaitu saat lomba dimulai, semua hewan berlari cepat. Siput melangkah perlahan dan merasa ragu. Hewan-hewan tertawa melihat siput yang lambat, tetapi siput tidak menyerah dan terus berusaha. Yang keempat, setelah beberapa hari, siput tetap melangkah maju, percaya pada usaha dan ketekunannya. Yang kelima yaitu akhirnya siput sampai di garis akhir semua dan hewan bersorak terinspirasi oleh keberaniannya yang tidak pernah menyerah. Nah, jadi anak-anak ibu, urutan peristiwa dari cerita tersebut adalah 3, 5, 2, 4, 1. Itulah urutan peristiwa yang terjadi. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, di sini ibu akan menyimpulkan cara menarik kesimpulan dari teks narasi, yaitu adalah: baca atau dengarkan teks dengan cermat. Bacalah atau dengarkan teks narasi secara menyeluruh. Pahami jalan cerita tokoh dan peristiwa ini terjadi. Identifikasi unsur-unsur intrinsik dalam cerita, tempat, tema, latar atau alur, dan amanat. Nah, yang terakhir yaitu tulis kesimpulannya. Supaya setelah memahami alur dan pesan cerita, tulislah kesimpulan yang menggambarkan inspirasi dari cerita tersebut. Sekian dari pembelajaran hari ini anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu memahaminya semua. Bye bye, see you anak-anak ibu.